Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haris Lutfi Fajri. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang membuat dua komputer. Nah, untuk landasan teori, mungkin awalnya untuk landasan teori, CPU SIM itu adalah alat yang dirancangkan untuk memfasilitasi pembelajaran interaktif, sama dengan landasan teori pada pertemuan sebelumnya, di mana di sini dijelaskan pengertian dari CPU SIM. Nah, di sini juga ada apa namanya, instruksi-instruksi yang ada pada CPU SIM, tergantung dari mesin yang kita buat. Nah, pada penelitian kali ini kita akan membandingkan tentang membuat satu dan membuat dua, dan bagaimana masing-masing menentukan mesin itu menentukan uh, mempermudah membuat memungkinkan kita membuat algoritma yang lebih mudah dan lebih efisien. Nah, untuk yang pertama itu tulis dan uji program operator yang disebut P13A. Nah, di sini saya akan langsung saja buka di bagian CPU SIM. Terus kita tinggal open text P13. Nah, di sini kita dapat lihat tentang kita coba execute symbol and run. Kita coba 3 kali 2. Nah, di sini ada 6. Berarti di sini untuk langkah-langkah yang pertama dia akan melakukan store n, kita akan read n, di mana kita melakukan store n, di mana pada store ini kita akan akses memori, di mana n itu alamatnya ada pada memori. Di sini alamat itu ada pada 28, berarti di 28 di sini. Ya, di sana berarti coba kita debug mode, berarti kita step by instruction. Oke, never mind. Kita ulang lagi. Mungkin di sini seharusnya di sini mesin bisa melakukan start over. Oke. Mungkin kita beda saja satu persatu dan bagaimana seharusnya kode ini bekerja. Di mana read yang pertama itu read menggunakan, berarti kita input dari user akan masuk ke dalam akumulator. Nah, inputan tersebut akan masuk ke dalam n, di mana n itu disimpan di alamat ke 28. Nah, selanjutnya itu read m itu akan dari akumulator, dari inputan user juga, dan dia akan di store di m. Nah, itu jump n ke fix sign jika itu n kurang dari 0, jika kita tidak menggunakan negatif. Namun ketika kita menggunakan negatif, maka dia akan langsung ke start. Maaf, mungkin jika kita menggunakan negatif, maka dia akan memfix sign dulu untuk membuat nilai dari m itu menjadi nilai positif. Kemudian jump start ini ketika kita tidak menggunakan nilai negatif, di mana jump start sendiri kita akan melakukan start, jump down, jump set, berarti start jump to be done if n sama dengan 0, itu ketika nilai m itu sama dengan 0. Nah, nilai m itu akan dilakukan decrement, dikurang terus dengan akan dilakukan pengurangan dengan 1, di mana kita sudah mempunyai 1, di mana pada looping yang kita punya ini ada load sum, add n, store sum, load n, outload m, subtract 1, dan substore m. Nah, di sini add n ini kan berfungsi untuk menambahkan nilainya sendiri. Nah, di sini kan program kita buat itu merupakan program perkalian dengan tanpa menggunakan instruksi multiply. Nah, di sini kita akan membuat di sini logikanya itu adalah sebuah angka n akan dijumlahkan sebanyak m kali sehingga mendapatkan hasil dari perkalian. Nah, sini jump down ketika nilai m itu sama dengan 0, di mana pertama kita lihat nilai sum. Sum itu awalnya nilainya adalah 0, kita add n, karena nilai n itu adalah nilai yang ingin kita kalikan, misalnya 2. Store sum itu nilai sum itu sama dengan 2, m sama dengan
berapa kita memiliki perkalian, itu 3 misalnya, 2 ke 3 harus 6. Dia akan mengurangi nilai M itu akan 3 dikurangi 1 sampai store M lagi, kita jump ke start lagi sampai dengan nilai M itu sama dengan 0. Barulah kita akan start ke kita jump ke down, dimana pada down ini kita akan meload sign jika ada nilai yang positif dan negatif tadi. Kita akan jump and next if sign kecil dari 0 jump to next. Berarti ketika masih ada nilai positif kita akan nilai negatif kita akan langsung akan lompat ke bagian next ini, next. Nah, karena kita tidak mempunyai nilai negatif, maka kita langsung load sum dan jump out. Nah, jump ke out dimana kita untuk menampilkan hasil. Nah, di sini pada looping yang kita buat tadi, dimana kita akan looping di sekitaran start ini, dimana pada start ini kita mengakses memori itu sebanyak load, store dan load. Berarti ada 4 kali kita mengakses memori. Nah, ini tentunya memakan banyak space pada memori, sehingga ada cara yang lebih mudah di mana kita membuat sebuah mesin yang mempunyai register array. Nah, dimana kita open RAM, open mesin. Oke, kita close, kita execute. Oke. Nah, sini kita bisa open mesin dimana membuat 2. Nah, di Wombat 2 ini kita sudah mempunyai, kita modify dulu untuk melihat berapa register array. Hard modules, dimana dari register array itu kita mempunyai 4 buah register. Nah, dimana terdiri dari A0 sampai dengan A3. Nah, di sini kita akan coba untuk mengopen text untuk program untuk Wombat 2, dimana inilah programnya sama seperti fungsi dari program yang pertama tadi, yaitu adalah merupakan perkalian. Kita execute saja sebelum run, kita coba 3 kali 2 6. Berarti di sini kita meload A3 itu next one, berarti A3 itu nilai dari negatif 1 itu masuk ke dalam A3, di mana negatif 1 itu adalah min 1, read A01, kemudian A01 itu nilai dari user akan dimasukkan kepada register A0, kemudian read A1 sebagai M. Sama seperti tadi, di sini jump N ketika A1 itu ketika M kurang dari 0, maka dia akan lakukan fix sign. Nah, bedanya dengan yang tadi pada P13 ini kita tidak menggunakan A3 untuk menyimpan nilai negatif 1. Kita menggunakan memori lagi untuk menyimpan nilai negatif 1. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan perkalian, ketika ini sama seperti yang tadi, kita langsung jump ke start, kemudian kita tidak menemukan nilai negatif, di mana jump A1 down ketika nilai M itu sama dengan A1 itu menyimpan nilai M sama dengan yang tadi ketika 0. Nah, di sini kita tidak mengakses memori sama sekali, di mana kita hanya menggunakan register array. Nah, di sini perbedaannya dari program pertama dan program 1 adalah di sini kita dapat beberapa pertanyaan, menjawab pertanyaan. Nah, di sini berapa banyak instruksi mesin yang diikuti setiap kali melalui Anda. Nah, pada percobaan pertama tadi kita ada 4 instruksi yang itu mengakses memori. Berapa banyak instruksi mesin yang diikuti setiap kali melalui loop Anda. Nah, di sini banyak karena kita menggunakan loop start saja, di sini terdapat beberapa instruksi 1 2 3 4 5 6 7 dan 8 instruksi yang akan kembali ke looping awalnya. Nah, di sini mengapa beberapa banyak instruksi dalam loop yang melibatkan akses data di memori. Nah, untuk akses memori itu hanya ada 2 perintah, di mana itu adalah store dan juga load. Nah, di sini juga sudah tadi, di mana N dan M itu terletak di memori, kita melakukan load dan store terhadap nilai M dan N, di mana totalnya itu adalah 4. Nah, di sini pertanyaan ketiga, mengapa Anda harus mengetahui berapa banyak instruksi Anda yang melibatkan pengaksesan data di memori utama. Nah, semakin banyak kita mengakses memori, justru
semakin banyak juga space dari memori yang terpakai. Nah, selagi kita bisa menggunakan register, maka kita dapat membuat algoritma yang lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan memori, sehingga kita mempunyai space lebih dan untuk lebih efektif, di mana akan lebih cepat untuk akses ke register dibandingkan akses ke memori. Nah, selanjutnya untuk percobaan kedua, nah di percobaan kedua kita tidak memiliki akses terhadap memori sama sekali. Nah, di sini juga dapat kita lihat di mana pada start itu pun sendiri cuma ada 3 instruksi yang digunakan. Tinggal add A2 dengan A0 dan terus add A1 dengan A3, di mana A3 itu merupakan nilai negatif 1. Nah, di sini dapat kita lihat dengan menggunakan wombat 2 dengan mempunyai register array, maka panjang dari program yang kita buat tuh lebih sedikit dibandingkan dengan program pertama tadi yang menggunakan wombat 1, di mana wombat 1 itu tidak mempunyai register array, sedangkan wombat 2 itu mempunyai register array. Nah, di sini pentingnya ketika membuat sebuah mesin itu menggunakan register array, sehingga kita bisa memperluas opsi kita dalam membuat pemrograman, sehingga pemrograman yang kita buat itu lebih uh, lebih efisien. Nah, disinilah pentingnya dalam organisasi dan arsitektur komputer dalam membangun sebuah sistem CPU. Kita memperhatikan space yang ada sehingga memanfaatkan space-space yang ada sehingga kita dapat meningkatkan efisiensi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.